Sebagai muqaddimah, kalam Allah Ta'ala di dalam Al-Quran memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, surat Al-Qalam ayat 4. Dan sesungguhnya engkau wahai Rasulullah sungguh berada di atas akhlak yang agung. Jadi akhlaknya Nabi itu bukan hanya akhlak yang mulia, tapi akhlak yang agung. Ada 3 tingkatan ya. Ada akhlak yang agung, bawahnya lagi akhlak yang mulia, akhlakul karimah, bawahnya lagi akhlakul hasanah, akhlak yang baik. Nah, akhlaknya Nabi tidak hanya mulia, tidak hanya baik, tetapi agung. Maka akhlak yang baik ini sangat-sangat dipuji sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diabadikan sifat beliau dalam surat Al-Qalam ayat 4 ini. Fadilah akhlak yang baik disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, athqalu syai'in fil mizan, sesuatu yang paling berat di dalam timbangan adalah al-khuluqul hasan, akhlak yang baik. Hadis riwayat Ibnu Hibban, derajatnya sahih. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa syai'un athqala fil mizan, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal manusia minal khuluqil hasan, daripada akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya juga sahih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk berdoa supaya akhlak kita baik. Rasulullah sering membaca doa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan akhlakku, sebagaimana engkau baguskan rupaku, maka baguskanlah akhlakku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sahih. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk membaca doa meminta akhlak yang baik di dalam doa iftitah ketika kita melakukan salat. Utamanya ini adalah salat tahajud, karena ini adalah doa yang panjang iftitahnya. Ya, kita baca pada selain tahajud nggak apa-apa, karena diriwayatkan di dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah, apabila berdiri salat, ini tidak harus tahajud ya, beliau membaca doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduk, zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nah, kemudian perhatikan doa ini. Ini doa minta akhlak yang baik. Wahdini li ahsanil akhlaq, dan tunjukilah saya kepada akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniha illa anta, tidak ada yang bisa menunjuki kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkanlah dari saya buruknya akhlak. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta, yang tidak bisa memalingkan dari saya buruknya akhlak kecuali engkau. Labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayka wa syarru laysa ilaika, ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baru kemudian membaca doa Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Ini adalah doa iftitah Rasul sallallahu alaihi wasallam minta akhlak yang baik. Kalau Rasulullah yang akhlaknya sudah baik saja masih minta akhlak yang baik, ini tiada lain maksudnya adalah mengajari kita supaya minta akhlak yang baik. Nah, mari kita baca satu riwayat yang menyebutkan beberapa akhlak yang baik yang sepantasnya kita sebagai seorang mukmin memilikinya.
Ini adalah satu kisah yang cukup panjang yang saya temukan di dalam kitab Nawadirul Usul. Kitab Nawadirul Usul ini adalah satu kitab hadis yang jarang dipelajari orang, tetapi sebenarnya isinya bagus. Ditulis oleh Al-Hakim At-Tirmidzi yang wafat tahun 320 Hijriah. Pada suatu hari Sayyidina Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan kepada rekan-rekannya yang bermajlis dengan beliau. Beliau mengatakan, "Man lam yahfaz hadzal hadis," barang siapa yang tidak menghafal hadis ini atau ucapan ini yang akan saya sampaikan ini, kana naqsan fi muru'atih, itu adalah satu kekurangan di dalam muru'ahnya atau akhlaknya, wa aqlih, dan juga kekurangan di dalam akhlaknya. Qulna wa ma dzaka, maka kami para sahabatnya bertanya, apa itu hadis atau ucapan yang perlu kita hafalkan? Fabaka, maka Hasan Al-Basri kemudian menangis. Wa ansha'a yuhadditsuna, kemudian dia menyampaikan hadis tersebut. Kemudian dia mengatakan, malila ara rijalan, kenapa saya sekarang ini tidak melihat kaum laki-laki yang betul-betul laki-laki, wala ara uqulan, dan saya juga tidak melihat akal yang sehat, adanya akal yang tidak sehat, wa ara ajsadan, saya hanya melihat tubuh-tubuh manusia, wala ara quluban, tapi saya tidak melihat adanya hati, ya, manusia tanpa hati. Dakhalu fid din, mereka sudah masuk dalam agama Islam, termasuk kita-kita ini, ya, sudah masuk Islam. Tsumma kharaju, kemudian keluar dari Islam, artinya tidak melakukan Islam secara baik. Wa harramu, mereka sudah mengatakan haram terhadap perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Tsumma istahallu, tetapi kemudian mereka sendiri melanggarnya. Nah, ini nasihat-nasihat untuk kita semuanya, barangkali kita termasuk sifat-sifat yang buruk ini. Wa arafu, mereka sudah memahami, sudah paham hukum. Tsumma angkaru, kemudian mereka mengingkari sendiri, alias sebenarnya paham kalau ini enggak boleh, tapi karena hawa nafsu akhirnya mengatakan boleh. Wa innama dinu ahadihim ala lisani, tiada lain agamanya seseorang itu hanya pada lidahnya, tetapi tidak dipraktekkan di dalam amalannya. Kemudian beliau mengatakan, inna min akhlaqil mu'min, sesungguhnya termasuk dari akhlak-akhlak orang beriman. Nah, ini mulai dari sini yang akan kita pelajari. Apa saja akhlak-akhlak orang yang beriman? Beliau mengatakan, inna min akhlaqil mu'min quwwatan fid din, sesungguhnya termasuk dari akhlaknya orang beriman adalah kuat di dalam agama. Ini akhlak yang pertama, quwwatan fi dinin, kuat di dalam agama. Kuat di dalam agama artinya agama yang sudah kita pelajari, hukum-hukum Islam ini hendaklah kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan mengikuti adat atau kebiasaan orang yang berbeda dengan apa yang sudah dijelaskan di dalam agama. Kalau kita hanyut terhadap adat, itu berarti agama nggak kuat. Ini bukan sifat orang beriman. Sifat orang beriman adalah mengikuti kebenaran. Bagaimana yang dikatakan oleh Allah, bagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, itu yang dilakukan. Orang-orang melakukan yang sebaliknya, kita jangan mengikuti mereka atau tercebur bersama mereka atau terhanyut oleh adat mereka. Kalau seperti itu berarti agamanya tidak kuat. Orang yang paling kuat agamanya atau dalam beragama sampai dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, arhamun nasi atau arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin, orang yang paling rahmat di antara umatku terhadap umatku adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum fi amrillahi Umar, adapun yang paling kokoh di dalam memegangi perintah-perintah Allah, agama Allah, itu adalah Sayyidina Umar.
Sampai-sampai ada seorang ulama mengatakan, seandainya Sayyidina Umar ini sekarang hidup di tengah-tengah kita, itu tidak ada yang berteman dengan dia. Kenapa? Saking kokohnya dalam agama. Dikit-dikit nggak boleh, ya memang nggak boleh. Ya. Ini salah, nggak boleh. Ini perempuan pakai jilbab seperti ini nggak boleh. Ini bukan jilbab syar'i seperti ini. Ini jilbab model, bukan seperti itu yang yang diajarkan oleh Islam. Islam tidak mengajarkan jilbab yang menarik perhatian laki-laki, tidak, tapi jilbab yang menutupi aurat. Nah, maka ini kalau dipraktekkan oleh Sayyidina Umar pada masa sekarang, memegangi agama Allah, ini sampai-sampai beliau tidak akan punya teman. Nah, ini contoh kuat di dalam agama seperti Sayyidina Umar. Kemudian sifat yang kedua adalah hazman filinin, keteguhan tetapi dalam kelembutan. Sifatnya teguh pendirian maksudnya ya. Hazman itu adalah keteguhan pendirian tetapi lembut. Jadi kalau mengatakan tidak, teguh, ini haram, teguh tetapi lembut, sehingga kemudian apa? Tidak berbuat kasar kepada orang lain. Beda pendapat, mengatakan ini bid'ah untuk saya, bagi saya, menurut saya bid'ah, tidak mau. Tetapi cara menolaknya atau cara mengingkarinya adalah dengan baik, dengan kelembutan, dengan akhlak. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau orang yang sangat teguh, tetapi kalau menyampaikan sesuatu, menyampaikan dengan baik. Ada orang Badui kencing di masjid, beliau tidak mengatakan ya sudahlah silahkan karena engkau belum paham, enggak begitu ya. Namanya masjid harus dijaga dari najis, ya teguh, harus tidak boleh, tapi menyampaikannya dengan baik. Orang Badui kencing biarkan dulu sampai selesai, enggak paham, baru sudah selesai dipanggil, ini masjid ini tidak cocok untuk perkara-perkara yang buruk dan kotor. Masjid itu untuk salat, untuk zikir, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, enak menyampaikannya sehingga diterima oleh Arab Badui. Sifat yang ketiga adalah imanan fi yaqin. Iman di dalam yakin. Apa bedanya iman dengan yakin? Yakin itu kata Ibnu Mas'ud adalah al-imanu kulluh. Iman yang total itu namanya yakin. Rata-rata kita mungkin iman saja. Kalau yakin mungkin belum. Yakin itu berarti apapun yang disampaikan oleh Allah dan oleh Rasulullah kita yakini 100%. Orang kalau yakinnya kuat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecukupan kepada dia juga kecukupan yang kuat. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Tawakal kepada Allah 100%, maka Allah beri kecukupan juga 100%. Sesuai dengan persangkaan hamba. Ada seorang gurunya guru kami, tidak pernah berobat pakai obat-obatan kimia, tidak pernah pergi ke dokter, nggak pernah. Kalau ada anaknya yang sakit dipanggil, kemudian dibacakan Al-Fatihah, kemudian ditiupkan pada tempat yang sakit. Ini tampaknya karena keyakinan yang sangat dahsyat. Ini cukup dengan seperti itu. Pernah anaknya dientuk kala jengking atau apa, langsung nangis ini. Waktu itu pengajian. Nah, maka kiai ini kemudian ambil anaknya, dilihat mana bagian yang kena entup, yang kena sengat, kemudian dibacakan Al-Fatihah, ditiupkan, udah langsung diam. Dan habis itu nggak kemana-mana, nggak pakai obat, nggak pakai dokter dan sebagainya. Ini karena yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala sudah sempurna. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Nah, sifat yakin ini memang sangat jarang. Dan sifat yakin inilah yang menyebabkan manusia ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutnya pada surat As-Sajdah ayat 24. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan sebagian mereka menjadi imam-imam, pemimpin-pemimpin, panutan-panutan dalam kebaikan. Yahduna bi amrina, yang mereka memberi hidayah dengan perintah kami. Kapan mereka diangkat menjadi imam? Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu terhadap ayat-ayat kami mereka sangat yakin.
Jadi ini dua kunci supaya orang itu ditinggikan derajatnya oleh Allah, menjadi imam, menjadi panutan. Imam itu adalah panutan banyak manusia dalam kebaikan, itu namanya imam. Ada seorang tokoh dicontoh oleh banyak orang, nah itu namanya imam. Contoh dalam kebaikan, kalau contoh dalam keburukan bukan imam namanya, yaitu ya imam tapi imam jelek. Ini yang dibicarakan imam yang baik. Nah, untuk bisa dianggap menjadi imam, sifat dua ini harus ada, sabar sama yakin. Karena itu sifat sabar perlu ya kita usahakan. Karena setiap hari kita akan mengalami perkara-perkara yang menyebabkan kita jadi marah dan sebagainya. Nah, ini sabar perlu dijaga. Kemudian juga yakin. Yakin ini menyebabkan orang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa mereka itu derajatnya ditinggikan oleh Allah? Sebabnya ya yakin itu. Rasulullah mengatakan naja awal hadhil ummah, telah selamat awal dari umat Islam ini, yaitu para sahabat Nabi dan generasi salaf, bil yaqini wa zuhdi, dengan sebab mereka yakin dan zuhud terhadap dunia. Wa yahliku akhiruha, adapun akhir dari umat ini akan binasa bil bukhli wal amali, itu karena sifat pelit dan sifat amal. Amal itu panjang angan-angan, panjang angan-angan masalah dunia. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan hadis ini derajatnya hasan. Nah, maka para sahabat kenapa mereka menjadi orang-orang yang mulia? Karena mereka memiliki dua sifat ini, al-yaqin, az-zuhud, yakin dan zuhud. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, fadilah beliau yang paling nampak apa? Fadilah Abu Bakar As-Siddiq yang paling nampak itu bukan banyaknya sholat, bukan banyaknya puasa, bukan. Para ulama mengatakan, ma fadalakum Abu Bakrin bi kathrati shalatin wala siyam. Abu Bakar itu tidak melebihi kalian, tidak mengungguli kalian, tidak dengan banyaknya salat, tidak dengan banyaknya puasa, tidak. Walakin bima waqara fil qalb, tetapi dengan apa yang menancap dalam hatinya, yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya banyak salat, banyak puasa, tunggali akeh di antara para sahabat Nabi itu. Di antara para tabi'in yang ahli puasa, yang ahli salat, Imam Nawawi itu salat puasa setiap hari, nggak pernah absen puasa. Dalam setahun itu tidak puasa hanya 5 hari saja, Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari Tasyrik. Selain itu semuanya total puasa. 360 hari itu puasanya adalah 360 hari kurangi 5 hari. Ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Tapi kalau dibandingkan Abu Bakar, mana lebih utama? Tetap lebih utama Abu Bakar. Kenapa? Bima waqara fis sadr, karena keyakinan Sayyidina Abu Bakar ini yang lebih kuat daripada semua orang yang lain, daripada Imam Nawawi dan imam-imam yang lainnya. Nah, maka yakin ini memang sangat perlu untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya gampang ya, Allahumma inni as'alukal yaqin. Ya Allah, saya minta yakin. Minta. Karena kalau tidak minta, tidak akan kita bisa memiliki yakin itu. Yang memberikan yakin kan Allah. Rasulullah bersabda, Salullahal afwa wal afiyah, mintalah kepada Allah supaya dimaafkan Allah dan supaya diberi sejahtera oleh Allah. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqin, karena seseorang itu tidak akan diberi oleh Allah setelah diberi yakin sesuatu yang lebih baik daripada afiyah atau sejahtera. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jadi pemberian Allah yang paling utama ini adalah yakin. Setelah itu baru afiyah, sejahtera. Nah, maka kalau kita disuruh minta afiyah, berarti juga kita disuruh untuk minta yakin. Karena yakin ini lebih utama daripada afiyah. Yakin ini nomor 1, afiyah itu nomor 2. Kalau tidak minta yakin, maka tidak akan kita memiliki yakin. Karena yakin itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat yang keempat, hirsan fi ilmin, rakus atau haus terhadap ilmu. Ini sifat orang beriman. Jadi kalau orang beriman
atau orang muslim tetapi tidak haus terhadap ilmu agama, itu berarti hanya muslim, belum mukmin. Ini bicara tentang sifat orang mukmin. Mukmin itu tingkatan lebih tinggi daripada muslim. Muslim ini paling rendah, naik lagi mukmin, naik lagi muhsin. Nah, ini mukmin salah satu sifatnya haus terhadap ilmu agama. Maka kalau ada pengajian-pengajian di masjid sebelah kita, hendaknya kita hadir. Ada kesempatan-kesempatan untuk kita bisa mendapatkan ilmu, kita hadir. Ada orang yang lebih alim daripada kita datang, maka hendaklah kita mengambil kesempatan untuk mengambil ilmu darinya. Maka ini sifat ini berlaku untuk setiap orang mukmin, meskipun dia sudah alim, tetap saja dia akan rakus terhadap ilmu, karena kalau ada seorang alim, pasti di atasnya ada orang yang lebih alim lagi. Di atasnya lagi pasti ada yang lebih alim lagi. Di atasnya lagi pasti ada yang lebih alim lagi. Nah, maka senantiasa orang beriman akan mencari ilmu dari orang yang lebih alim daripada dia. Rasulullah SAW bersabda, "Man humani la yashba'an." Ada dua orang yang selalu lapar, tidak akan kenyang, yaitu talibu ilm, pencari ilmu, wa talibu dunya, dan pencari dunia. Hadis riwayat Ibnu Adi, derajatnya hasan. Sifat yang kelima adalah syafaqatan fi miqatin, memiliki kasih sayang di dalam kalbu, dalam kalbunya, dalam hatinya. Ini sifat orang beriman. Melihat hewan mau mati, ada rasa iba, maka diselamatkan hewan ini, diambil. Ada orang macet motornya, padahal dia ibu-ibu membawa anak-anak yang banyak, yang dorong motornya sendiri. Nah, ada rasa iba, kasihan, disamperi dulu, ditanya, ada apa ini bu? Mungkin ada yang bisa dibantu. Mungkin karena bensinnya habis saja, uang nggak bawa, uangnya ketinggalan misalnya, nah, bisa kita belikan bensin. Ini contoh kasih sayang. Ya, contoh bisa banyak sekali. Ini hanya contoh kecil saja yang mungkin bisa kita temukan sehari-hari. Tidak acuh tak acuh ya, tetapi kita perhatikan apakah memang kita bisa membantu. Bisa membantu, kita bantu. Kalau tidak bisa, ya sudah. Kemudian sifat yang keenam adalah hilman fi ilmin, sikap aris tetapi disertai dengan ilmu. Jadi bukan sikap aris yang disertai dengan kebodohan. Aris itu adalah tidak mudah marah ya. Nah, aris itu perlu ada ilmu. Tidak mudah marah itu perlu ada ilmu. Kalau seandainya misalnya ya, kita punya istri kita diganggu orang, digoda orang, dipegang orang, ya, ini dalam hal ini nggak boleh diam seperti ini. Ini namanya sikap aris yang tidak disertai ilmu ini. Udah, saya sabar, nggak apa-apa istri saya dipegang orang, ini nggak benar. Sikap aris tapi disertai dengan ilmu. Tidak cepat marah tetapi disertai dengan ilmu. Artinya dia akan paham kapan dia marah, kapan tidak. Kapan dia akan menahan marah, kapan dia akan melanjutkan kemarahannya atau menuruti kemarahannya. Islam dicela misalnya, tidak akan diam, karena itu berarti aris yang tidak sesuai ilmu. Sifat yang ketujuh adalah qasdan fi ghina, bersahaja di dalam kekayaan. Artinya ketika dia kaya, dia tetap bersahaja, tidak berubah. Sampai-sampai Ibnu Umar itu disebut oleh salah satu sahabatnya, mereka mengatakan, kulluna khayyarathu dunya illa Ibnu Umar. Semua kita dulu-dulu hidupnya bersahaja, tapi setelah sekarang kaya, itu dunia mulai mengubah kita. Kecuali satu orang, Ibnu Umar. Sejak zaman Nabi sampai Nabi wafat, sampai Ibnu Umar mati, itu hidupnya tidak berubah, bersahaja. Saya teringat Syekh di Yaman itu namanya Syekh Mukbil. Syekh Mukbil itu dulunya miskin. Ketika awal datang ke Yaman, pulang dari belajar di Saudi, kemudian balik ke Yaman, belum terkenal, maka miskin. Setelah mulai banyak muridnya, sampai ada 6.000 murid di pesantrennya, kemudian beliau banyak menulis kitab, kemudian banyak tersebar di dunia, akhirnya duit banyak masuk dalam kantong beliau, tetapi beliau juga tetap saja bersahaja dalam kekayaan. Beliau mobilnya tidak pernah ganti, sampai mobil yang jelek itu masih dipakai terus. Akhirnya suatu saat beliau menghadiri satu pengajian untuk mengajar di tempat tersebut. Mobilnya masih mobil yang kuno, yang dulu itu
maka akhirnya mobilnya mogok di jalan. Beliau sendiri harus apa? Ikut membantu untuk mendorong, karena yang lain-lain juga turun untuk mendorong. Nah, ini salah satu contoh bagaimana bersahaja dalam kekayaan. Bukan berarti kita tidak boleh berubah, ya. Kalau dulu misalnya motornya jelek, kemudian setelah punya uang beli motor yang lebih baik, yang lebih nyaman, ya nggak ada masalah. Tapi maksudnya tetap bersahaja, hanya membeli sesuai dengan keperluan saja. Yang tidak diperlukan tidak usah dibeli. Tidak usah ikut-ikutan orang. Orang-orang semuanya berubah begini, nah, maka kita ikut-ikutan. Tidak begitu. Kalau perlu ya silahkan, kalau tidak perlu tidak usah. Contoh yang gampang saja, misalnya semua tetangga kita misalnya punya mobil, sementara kita tidak punya. Apakah kita harus beli mobil? Tergantung butuh atau tidak. Kalau butuh silahkan, nggak ada masalah. Tapi selama belum butuh, kenapa beli? Apalagi tidak punya garasi, ini malah mengganggu orang lain. Semua tetangga kita misalnya pasang AC misalnya, apakah kita juga akan ikut-ikutan pasang AC? Tergantung juga. Kalau memang diperlukan, nggak ada masalah, dipasang sesuai keperluan saja. Perlu satu-satu, perlu dua-dua, tidak usah banyak-banyak. Tapi kalau memang tidak diperlukan, tidak usah, karena memang kita tidak perlu. Orang kan macam-macam, ya. Ada yang panas-panas gitu biasa, sehingga masih bisa nyaman hidup. Ada juga yang tidak bisa hidup dengan begitu, harus dengan AC dan sebagainya. Kalau nggak begitu tidak nyaman, malah kacau pikirannya. Ya beda-beda orang antara satu dengan yang lainnya. Maka masing-masing kita menyesuaikan diri, tidak usah mengikuti orang lain. Kemudian sifat yang ke-8 adalah tajammulan fi faqah, berhias di dalam kemiskinan. Artinya gini, kalau kita miskin, hendaklah kita tidak menampakkan kemiskinan tersebut, tapi kita berhias. Tidak menunjuk-nunjukkan bahwa saya ini miskin supaya diberi oleh orang lain, tidak. Tapi apa yang kita punyai yang bagus kita pakai, sehingga orang lain tidak melihat kita, wah dia orang miskin. Misalnya baju yang sudah sangat kotor sekali, yang baju putih tapi sudah sangat kotor, yang orang kalau melihat menganggap wah ini miskin tenan ini. Nah ini dibuang aja kalau memang sudah tidak layak untuk dipakai. Pakai baju yang masih wajar, sehingga ketika orang melihat kita menganggap kita orang yang sudah cukupan, padahal sebenarnya adalah kita orang yang mungkin miskin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah 273, bahwasanya zakat itu diberikan kepada siapa? Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Zakat diberikan kepada orang-orang fakir yang tertahan di jalan Allah. La yastati'una darban fil ard. Mereka tidak bisa safar-safar di bumi untuk cari duit. Yahsabuhumul jahilu aghniya. Orang-orang yang tidak paham mengira mereka bahwa mereka orang-orang yang kecukupan. Minat ta'affuf. Itu gara-gara sifat mereka itu ta'affuf. Ta'affuf yaitu tidak pernah minta. Tidak pernah minta dan tidak pernah menampakkan bahwa dia perlu untuk dibantu. Nah, maka ini sama saja ya. Minta itu tercela, tidak pernah minta tetapi menampakkan diri bahwa saya perlu engkau bantu. Nah, itu juga tercela karena itu sama dengan meminta tapi dengan sindiran. Nah, maka sifat orang yang beriman adalah ini, tajammulan fi faqah, berhias dalam kemiskinan. Artinya tidak menampak-nampakkan kemiskinannya. Sifat yang ke-9 adalah taharrujan an tama', merasa berdosa dari sifat tamak. Artinya menjauh dari sifat tamak terhadap dunia, rakus terhadap dunia. Taharruj, merasa berdosa dari sifat tersebut, sehingga kalau suatu saat terjerumus dalam sifat tamak ini, maka dia kemudian memperbaiki diri. Sifat yang ke-10, kasban fi halal, usaha hanya dalam perkara yang halal. Meskipun susah. Sekarang mungkin banyak bisnis yang mulai kacau, 5 tahun terakhir katanya atau berapa lama ini. Nah, maka jangan sampai menyebabkan kita kemudian mencari jalur pintas biar cepat dapat duit, akhirnya haram-haram nggak apa-apa lah. Nah, tidak seperti itu. Tunggu, sabar, karena takdir Allah itu sudah ada sejak dulu, sudah ada catatannya. Rasulullah SAW bersabda, menasihati kita kalau kita lagi kesusahan di dalam masalah apa?
masalah usaha, beliau mengatakan, i'lam inna ruhal qudus, sesungguhnya ruhul qudus, yaitu malaikat Jibril, nafatha fi ru'i, itu sudah meniupkan wahyu dalam hati saya. Jadi wahyu itu kadang-kadang disampaikan dengan cara ditiupkan oleh malaikat Jibril. Apa isinya wahyu? Anna nafsan lan tamut, bahwasanya setiap jiwa tidak bakal mati hatta tastakmila ajalaha, sampai dia mengambil sempurna ajalnya, usianya, wa tastau'iba rizqaha, dan dia mengambil sempurna rizkinya. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, jangan kerja haram. Wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah di dalam mencari rizki. Perbaguslah artinya yang halal. Wala yahmilanna ahadakum, jangan sekali-kali menyebabkan salah satu dari kalian istibta'ur rizq, gara-gara rizki ini lambat untuk datang, ayyatlubahu bimaksiatillah, menyebabkan dia mencari rizki dengan cara maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mencari rizki dengan riba, jangan mencari rizki dengan yang haram, jangan, karena apapun sudah ditetapkan oleh Allah. Kalaupun Allah menetapkan rizki kita banyak, kita cari dengan cara yang haram, itu akan muncul banyak. Kita cari dengan halal pun juga akan muncul banyak sama. Sebaliknya, kalau Allah tetapkan rizki yang sedikit, kita cari haram pun juga tetap sedikit, kita cari halal pun juga tetap sedikit. Dan kita tidak tahu berapa Allah kasih rezeki kepada kita, tetapi yang penting adalah kita cari yang halal saja, karena cari halal, cari haram sama, takdirnya tidak berubah. Dan kemudian Nabi menyampaikan satu kaidah, ya, kaidahnya mengatakan begini: fa innallaha ta'ala, sungguh Allah Ta'ala itu la yunalu ma indahu, tidak akan bisa didapatkan apa yang ada di hadapan Allah, termasuk rezekinya Allah, illa bi ta'ati, kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis riwayat Abu Nuaim, hadis yang sangat bagus sekali, yang menunjukkan bahwasanya rizki kita masing-masing sudah ditetapkan oleh Allah, sehingga tidak boleh kita mencari dengan cara yang haram. Rasulullah juga mengatakan, la tastabdi'ur rizqa, jangan kalian menganggap rizki ini lamban datang. Fa innahu lam yakun abdun, karena sesungguhnya tidak mungkin seorang hamba manapun juga liyamuta, mati, hatta yablughahu akhiru rizqin huwa lahu, sampai datang kepada hamba ini rizki terakhir yang memang jatah dia. Ini ada cerita menarik. Ada seorang yang sudah mati, dinyatakan dokter sudah mati, sudah ditutupi kain, ya, sudah mau dimandikan, mau dikafani. Tengah-tengah begitu tiba-tiba bangkit. Semua orang kaget. Setelah bangkit itu ngambil air minum putih di sampingnya, diminum. Setelah minum selesai, gelas ditaruh lagi, makan lagi, Pak. Habis itu mati lagi. Nah, masalah ini karena banyak yang hadir, sehingga mereka muncul pertanyaan, jane nek apa kayak begini? Ditanyakan kepada seorang ulama. Maka ulama ini mengatakan, ini dia masih ada satu gelas rizki dia yang ketinggalan. Kowe aja mati sik, om rizkimu jek sak gelas iki lho. Nah, maka disuruh hidup lagi. Ambil rizkimu ini, terakhir rizkimu ini. Dan ini fatwa sesuai hadis Nabi ini. Liyamuta, tidak mungkin mati, hatta yablughahu akhiru rizqin huwa lahu, sampai datang kepada dia rizki terakhir yang memang jatah dia. Karena jatahnya segelas, maka dia minum segelas, mati lagi. Udah selesai. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, perbaguslah di dalam mencari rizki. Akhdhil halal wa tarkil haram, maksudnya adalah mengambil hanya yang halal saja, meninggalkan yang haram. Hadis diriwayatkan oleh Hakim, derajatnya sahih. Ini sifat yang ke-10, kasban fil halal. Orang mukmin itu kalau usaha yang halal. Kalau kita usaha yang haram, riba dan sebagainya, maka berarti bukan orang mukmin. Imannya itu cacat. Sifat yang ke-11, wa birran fi istiqamah, adalah berbuat baik di dalam istiqamah. Jadi berbuat baiknya istiqamah, berbuat baiknya terus menerus. Kita punya salat sunnah jangan ditinggalkan.
Kita punya tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran jangan ditinggalkan. Kita punya hadir ke pengajian. Hadir ke pengajian jangan ditinggalkan. Kita punya amal apa lagi? Pokoknya kebaikan-kebaikan. Nah, itu kalau orang beriman sifatnya adalah kebaikan itu istiqamah. Kalau ada orang yang kalau duit banyak maka dia baik, tapi kalau duit sedikit maka kemudian tidak baik lagi, tidak pernah hadir ke masjid misalnya. Nah, ini bukan birrun istiqamah. Ini bukan orang beriman itu. Itu namanya mayya'budullaha ala harf. Orang yang ibadah kepada Allah tapi di atas satu tepi, ya. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Ada sebagian manusia itu menyembah Allah ala harf. Apa maksudnya? Fa in asabahu khairun yatma'anna bi. Kalau dia mendapati kebaikan maka dia tenang dengannya, ya, ibadahnya rajin kalau baik, ya. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi kalau dia terkena fitnah atau ujian atau musibah, dia balik lagi ke belakang, jadi mursal lagi, jadi nakal lagi, jadi beling lagi, nih. Yang dulunya sholat ke masjid jadi nggak pernah ke masjid gara-gara apa? Duitnya seret misalnya. Nah, ini bukan sifat orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang beriman, sehingga kita bisa istiqomah di dalam apa? Kebaikan. Sifat yang ke-12, nasyatan fi huda, giat di dalam petunjuk. Jadi punya sifat giat, semangat, tetapi semangatnya disertai dengan petunjuk. Bukan semangatnya orang-orang yang tidak punya ilmu itu. Orang yang terlalu semangat sehingga mengkafirkan sana sini, membid'ahkan sana sini, menganggap dirinya paling benar. Giat sekali, tapi giatnya tidak disertai dengan petunjuk, tidak seperti itu. Giat tetapi di dalam petunjuk, sehingga disertai dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita giat seperti giatnya orang-orang Khawarij. Orang Khawarij itu saking giatnya mereka kalau sholat terlalu lama sampai jidatnya ini hitamnya bukan hitam yang normal, tapi hitamnya seperti lutut, Pak. Atau hitamnya seperti kakinya kambing. Kita tahu nggih, kakinya kambing kasar sekali. Nah, ini hitamnya sampai seperti itu. Nah, itu sifatnya orang-orang Khawarij, terlalu semangat. Mereka membaca di dalam sholat subuh surat Al-Baqarah sampai selesai, sampai terbit matahari. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalian akan meremehkan salat kalian kalau kalian bandingkan dengan salat mereka. Yakhruju fikum qaumun, akan muncul kepada kalian suatu kaum, maksudnya orang-orang Khawarij. Tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian wahai para sahabat akan meremehkan salat kalian kalau dibandingkan salat mereka. Salat mereka lebih dahsyat, panjang sekali, sujudnya lama sekali, baca Al-Baqarah dalam satu rakaat, sampai salat subuhnya melewati batas waktu, ya, terbit matahari, dahsyat sekali ini. Wasiyamakum ma'asiyamihim, siam kalian juga kalian remehkan kalau dibandingkan siam mereka. Wa amalakum ma'amalihim, amal kalian juga kalian remehkan kalau dibandingkan amal mereka. Yaqra'unal Qur'an, mereka juga baca Quran, tetapi la yujawizu hanajirahum, Quran tidak melewati kerongkongan, hanya di mulut saja tapi enggak melewati kerongkongan, masuk hati enggak. Yang rukuna minad din, mereka lepas dari agama Islam ini. Kama yang rukusahmu minar ramiyah, sebagaimana lepasnya anak panah dari sasarannya. Ini misalnya ada buruan, dipanah dengan anak panah, saking cepatnya melesat anak panah ini sampai nembus badannya, sampai lepas lagi keluar. Nah, mereka keluarnya dari Islam seperti itu, sampai betul-betul lepas. Sudah nggak ada Islam lagi pada diri mereka. Ini orang-orang Khawarij yang mereka terlalu semangat tapi tidak di dalam petunjuk. Semangatnya ngawur. Nah, orang beriman tidak begitu. Semangatnya, giatnya adalah nasyatan fi huda, giat tapi dalam petunjuk. Kita mau giat sholat tahajud, silahkan, tapi tetap dalam petunjuk. Jangan giat sholat tahajud sampai buat tali di antara dua tiang ini, kemudian sholat sambil pakai tali ini, sehingga kalau ngantuk-ngantuk nggak akan jatuh. Nah, ini namanya giat dalam kebodohan seperti ini. Ini nggak benar sholat tahajud seperti itu. Itu kalau ada orang sholat tahajud begitu, itu saya khawatir nggak dapat pahala ya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW.
Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Perbuatan bid'ah semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu caranya salat tahajud. Salat tahajud dari Isya sampai subuh, enggak ada tidur sama sekali. Enggak benar seperti itu. Kalau mau menghidupkan malam, caranya pakai cara Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bagaimana cara Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Ya'taqibun. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan istrinya dan pembantunya menghidupkan malam. Bagaimana menghidupkan malamnya? Ya'taqibun, mereka itu bergantian al-laila, menghidupkan malam, athlatan, sepertiga malam, sepertiga malam, sepertiga malam. Yusalli hadza, Abu Hurairah salat sepertiga malam lalu tidur. Tsumma yuqidu hadza, membangunkan istrinya, lalu istrinya bangun sepertiga malam berikutnya. Kemudian istrinya tidur, membangunkan pembantunya, lalu pembantunya salat sepertiga malam. Sehingga seluruh malam ini penuh dengan ibadah di dalam rumah Abu Hurairah, tapi ada tidurnya untuk masing-masing orang. Nah, kalau ini sesuai sunnah, tidak ada masalah. Tapi kalau dari Isya sampai subuh salat tahajud, ini malah bukan satu petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat yang ke-13, nahyan an syahwatin, melarang diri dari mengikuti syahwat. Kita semua manusia ini dilengkapi oleh Allah dengan syahwat. Kita memiliki syahwat. Syahwat kepada apa? Kepada banyak. Kepada perempuan juga syahwat, kepada harta juga syahwat, kepada apa lagi? Allah Subhanahu wa taala mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dihias-hiasi untuk manusia ini mencintai syahwat. Syahwat yang paling gede adalah minan nisa, wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak, minadz zahabi wal fiddah, emas, perak, wal khairil musawwamah, kuda-kuda yang bagus yang dihias-hias, wal an'am, ternak, wal harf, tanaman. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semuanya adalah kesenangan kecil, kesenangan sedikit kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah itu di hadapannya ada jannah yang merupakan sebaik-baik tempat kembali. Nah, sifat orang beriman adalah ini, nahyan an syahwat, melarang diri dari menuruti syahwat. Kita semuanya punya syahwat, tetapi ketika syahwat itu muncul di depan kita, maka hendaklah kita berusaha untuk tidak mengikutinya. Misalnya nih, ada wanita lewat di depan kita, dan wanita ini menampilkan keindahannya, sepertiga pahanya ditutupi, 2/3-nya dipersilahkan untuk kita. Monggo mas, tafadhal, tafadhal. Nah, maka hendaklah kalau kita melewati seperti itu, mengingat sifat ini, nahyan an syahwat, melarang diri dari syahwat. Jangan masya Allah, subhanallah, jangan begitu. Tapi innalillah, tidak melihat. Ini namanya nahyan an syahwat. Ini namanya orang beriman yang baik seperti ini. Maka ketika ada maksiat atau syahwat muncul di depan kita, ada kalanya kita membuntutinya, ada kalanya kita menjauhinya. Nah, kalau kita menjauhi, itu namanya nahyan an syahwat, melarang diri dari menuruti syahwat. Ini perlu diperhatikan sifat ini supaya iman kita lebih sempurna. Semua dari awal sampai akhir tadi, kalau kita lakukan, itu menambah kesempurnaan iman kita. Semakin ditinggalkan berarti semakin kurang iman kita. Sifat 14, rahmatan lil majhud, kasih sayang kepada orang yang kesulitan. Ini sebenarnya mirip yang nomor berapa tadi? Syafaqatan tadi. Nah, nomor 5. Nomor 5 tadi, syafaqatan fi miqatin, kasih sayang di dalam hatinya, dalam kalbunya. Demikian juga di sini rahmatan lil majhud, kasih sayang rahmat kepada orang-orang yang kesulitan. Tapi ini mungkin lebih mendekati kepada maksudnya itu orang-orang miskin, ya. Sayang atau cinta kepada orang-orang miskin, sehingga memikirkan bagaimana kondisi mereka, memikirkan bagaimana supaya mereka tidak kesulitan, memikirkan bagaimana yang tidak punya rumah bisa punya rumah, misalnya begitu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita satu doa, dan doa ini diajarkan langsung oleh Allah kepada Rasulullah. Berarti ini sangat penting. Pada suatu hari, atanil lailata rabbi, Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangi saya, kata Nabi. Allah datang. Datang dalam bentuk apa? Fi ahsani surah,
dalam bentuk yang paling indah, nggak bisa digambarkan saking indahnya bentuknya Allah ini. Tapi ini mimpi, karena Allah itu tidak mungkin bisa dilihat di dunia, tapi kalau dalam mimpi bisa. Ini Nabi bermimpi melihat Allah. Pada waktu itu Allah kemudian mengatakan, ya Muhammad, hei Muhammad, idza shallaita, kalau kamu salat, faqul, ucapkanlah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, ya Allah, aku minta kepadamu bisa melakukan kebaikan, wa tarkal munkarat, bisa meninggalkan kemungkaran, wa hubbal masakin, bisa mencintai orang-orang miskin. Jadi minta supaya bisa mencintai apa? Orang-orang miskin. Ini doa sangat penting ini, Pak. Idza shallaita, jika engkau salat. Ini bisa bermakna dibaca doa ini ketika salat, bisa juga bermakna dibaca doa ini setelah salat. Idza shallaita, jika engkau telah salat, berarti setelah salat. Bisa juga bermakna seperti itu. Wallahu a'lam, ya. Kalau saya praktiknya memang karena saya sudah mencari syarah hadis ini saya nggak nemukan, maka saya ijtihad saya melakukan hadis ini, yaitu membaca doa ini setelah salat. Setelah salat, salah satu doa yang bagus untuk kita baca adalah ini. Nah, maka mari kita baca, ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa tatuba alayya wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Ini doa terlalu panjang mungkin, ya. Nah, kalau terlalu panjang bisa kita ambil yang depan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Atau tambahi lagi wa antaghfirali wa tarhamani. Saya minta engkau beri ampunan, saya minta engkau beri rahmat. Kalau bagus lagi kita hafalkan sampai akhir, karena Nabi membacanya juga sampai akhir. Tapi minimal nih yang paling penting, kita minta kepada Allah supaya diberi kekuatan melakukan kebaikan-kebaikan, diberi kekuatan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, diberi taufik untuk bisa mencintai orang-orang miskin, akhirnya mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sifat-sifat orang mukmin, dan sebenarnya masih ada lanjutannya, karena beliau Hasan Al-Basri kemudian mengatakan, wa innal mu'min min ibadillah, sesungguhnya orang beriman dari hamba-hamba Allah itu adalah sifatnya yang lain adalah la yahifu ala man yubghid, tidak zalim kepada yang dia benci, wa la ya'samu fi man yuhib, tidak berbuat dosa pada orang yang dia sukai. Jadi misalnya menyukai orang sampai keterlaluan, sampai berdosa, enggak. Wala yudayyi mastudi, tidak menyia-nyiakan apapun yang dititipkan. Wala yahsud, tidak iri kepada orang lain. Wala yat'an, tidak mencaci orang lain. Wala yal'an, tidak melaknat orang lain. Wa ya'tarifu bil haqq wa illam yushhad alaih, mengakui haknya orang lain meskipun tidak perlu saksi. Jujur berarti. Wala yatanabazu bil alqab, tidak memanggil orang lain dengan lakop-lakop yang buruk, ya, karena ini termasuk mengejek. Fi sholati mutakhashsyi'an, di dalam salat berusaha khusyuk. Ini bukan khusyuk, ya, berusaha. Karena kalau khusyuk itu khasyi'an, tapi di sini mutakhashsyi', berusaha khusyuk. Jadi ada usaha untuk khusyuk. Bagaimana caranya supaya khusyuk? Berusaha khusyuk. Ila zakati musri'an, bersegera membayarkan zakat kalau memang sudah wajib. Fi zalali wa qura, wibawa, di dalam keguncangan yang terjadi, ya, fitnah-fitnah atau ujian-ujian yang terjadi. Fi rakha'i syakuran, bersyukur di dalam waktu-waktu kelonggaran. Qani'an billadzi lahu, cukup atau qanaah dengan apa yang dia miliki. La yadda'i ma laysa lahu, tidak mendakwakan diri sesuatu yang bukan miliknya. Wala yajma'u fil ghaid, tidak mengumpulkan di dalam kedongkolan, artinya tidak melanjutkan atau tidak berlebih-lebihan di dalam kedongkolan.
wala yaghlibuhu syuhhu an ma'rufin yuridu, dan tidak terhalang oleh kekikiran dari kebaikan yang dia inginkan. Yukhalitun nas kaya'lam, dia bergaul dengan manusia agar tahu bagaimana para manusia itu. Wa yunatiqun nas kayafham, berbicara dengan manusia agar dia paham. Nah, maka kalau ada pertemuan kampung atau rapat kampung, ini perlu juga kita datang bergaul ya, supaya kita paham, supaya kita bicara, supaya kita juga ngerti apa sih yang dibahas oleh orang-orang kampung ya. 19 wa in dzulima wa bughiya alaihi sabar, apabila dizalimi dan disikapi secara melampaui batas, bersabar. Hatta yakuna ar-rahman huwa alladhi yantasiru lah, sampai Allah lah yang akan membela dia. Jadi kalau dicela, dituduh, tidak meladeni tapi diam aja, sampai akhirnya Allah yang membela dia. Inilah beberapa sifat-sifat orang-orang beriman yang telah disampaikan oleh guru kita Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dan dia mengambil nasihat-nasihat yang panjang ini dari gurunya lagi, dari sahabat Nabi SAW, Samurah menasihati Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri kemudian menasihati murid-muridnya. Kemudian nasihat ini sampai ke tangan kita sekarang ini. Karena itu marilah nasihat yang sangat bagus ini kita pelajari, kita renungkan bagaimana apa yang kurang pada diri kita dari sifat-sifat ini. Mari kita perlu perbaiki supaya iman kita semakin sempurna dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita bicarakan, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li